yang bisa menjegal Anies itu ya dirinya sendiri dan partai koalisinya sendiri. Apalagi Demokrat sudah membuka diri untuk berkomunikasi dengan PDIP. Hai sahabat Suara Nurani TV, bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas mengenai si Anies lagi dan si Anies lagi. Nah, di tengah merosotnya elektabilitasnya Bang Anies Baswedan, para pendukungnya sih masih saja menyuarakan dan mengembangkan narasi bahwa Bang Anies ini dijegal oleh rezimnya Pak Jokowi. Din Syamsuddin juga mengatakan nih, katanya ya, Bang Anies ini ancaman buat yang sekarang, yang memiliki penerusnya untuk melanjutkan program kerjanya Pak Jokowi. Nah, selain itu juga, si Refli Harun dan Rocky Gerung juga mengatakan hal yang sama bahwa Bang Anies akan dijegal melalui kasus hukum. Nah, anehnya nih, elektabilitas Bang Anies yang terus merosot, malah ada narasi ada penjegalan. Padahal di dalam koalisi perubahan banyak sekali masalah. Narasi penjegalan itu pertama kali muncul terkait soal Formula E yang seakan-akan menjadi pintu masuk. Nah, Bang Anies akan dikenakan kasus hukum. Bahkan Nasdem mensegerakan deklarasikan Bang Anies sebagai calon presiden. Semua itu tidak sekedar mengamankan si Bang Anies ini ya, supaya tidak dikriminalisasi mengenai kasus hukum. Nah, namun kasus Formula E ini tetap ngambang sampai sekarang. Sedangkan Mahfud MD dan KPK mengatakan sangat sensitif berbicara soal Formula E karena akan selalu dikaitkan dengan kriminalisasi hukum maupun politik. Kemudian Pak SBY yang mengatakan bahwa di 2024 hanya ada 2 pasang calon capres dan cawapres. Katanya nih, karena sudah disetting duluan tanpa adanya Bang Anies Rashid Baswedan. Padahal ini kan cuma dugaan-dugaan saja yang kemudian semakin berkembang, seolah-olah nyata dan sebagai bentuk menjegal Anies untuk terus maju di Pilpres 2024. Semua itu ya sengaja didesain bahwa Bang Anies itu dikonstruksikan sebagai figur yang sangat mungkin dijegal. Ya tujuannya yaitu politik playing victim. Isunya sih memang sangat politis. Dalam setiap narasi penjegalan itu dibuat semua dengan sendirinya bisa dibantah dengan fakta-fakta yang ada. Saat ini yang bisa menjegal Anies itu ya dirinya sendiri dan partai koalisinya sendiri. Apalagi Demokrat sudah membuka diri untuk berkomunikasi dengan PDIP. Padahal kekuatan koalisi perubahan itu ya kuncinya ada di tangan Demokrat dan Mas Ahy. Jika Mas Ahy melirik lain hati bagaimana? Dapat dipastikan koalisi perubahan ini bakalan buyar bubar dan mimpi Bang Anies jadi presiden harus kandas di babak baca pres saja. Berharap ada partai yang mau bergabung, tapi kelihatannya kok nggak ada yang tertarik ya nampaknya. Nah, Golkar dan PAN saja tidak tertarik. Kadang heran juga sih, kenapa Bang Anies dan para pendukungnya yang selalu menganggap bahwa Anieslah yang selalu dijegal. Sedangkan Pak Erlangga Hartarto saja tidak pernah ngomong dijegal ketika P3 bergabung dengan PDIP. Padahal di KIB terlihat Pak Erlangga ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Tapi beda dengan si Bang Anies. Erlangga tidak pernah teriak-teriak bahwa dia diisukan dijegal. Begitu pula dengan si Pak Prabowo. Padahal Cak Imin sowan ke berbagai partai. Tapi Prabowo juga tidak menuduh itu sebagai bentuk penjegalan. Kan aneh.
soal cawapres yang sampai saat ini tidak kunjung diumumkan oleh Koalisi Perubahan, ya karena membaca betul kelemahannya si Bang Anies ini sendiri, dan mereka harus mendapatkan sosok untuk menutupi semua kelemahan Bang Anies tersebut. Ya maka tidak mengherankan nama-nama yang dimunculkan seperti Bu Khofifah, Pak Mahfud, dan Sandiaga Uno. Namun sayangnya ketiga nama tersebut menolak mentah-mentah. Dari sikap orang-orang tersebut ya mereka tetap menjaga loyalitasnya terhadap Pak Jokowi. Menarik sebenarnya ini. Sebenarnya Koalisi Perubahan ini sangat mustahil bisa merangkul orang-orangnya Pak Jokowi. Sementara Mas Ahy yang bisa jadi perekatnya Koalisi Perubahan ini malah diabaikan, yaitu karena si Bang Anies ini cuma ingin Partai Demokratnya aja. Ya bukan Ahinya, dan Mas Ahy sejujurnya teman yang tidak dianggap, aduh riskan benar ya, kasihan kalau Demokrat cabut. Ya Bang Anies buah salam sudah, dan dia menjegal dirinya sendiri sudah pasti, karena tidak ada pilihan untuk mencari pendampingnya. Dan Mas Ahy ini yang merupakan kunci dan perekat Koalisi Perubahan ya sudah. Namun entah kenapa ya saya meyakini Demokrat tetap stay di Koalisi Perubahan walaupun dia disakiti, karena Partai Demokrat tetap menjaga komitmen bersama di poros perubahan. Apalagi nih Mas Ahy sudah bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Saya yakin juga sih Mbak Puan tidak menawarkan Mas Ahy untuk jadi cawapresnya Pak Ganjar. Setidaknya ditawarkan PDI Perjuangan lebih ke kerjasama setelah di Pilpres 2024 mendatang. Saya Kak Christine, terima kasih sudah menonton video saya di program Suara Ruai. Jangan lupa subscribe di channel Nurani TV, dan terima kasih, sampai jumpa.